Bagaimana perasaanmu bila sudah menikah dengan seorang yang selama 14 tahun dan mendapati bahwa pasanganmu itu merupakan seorang pembunuh berantai? Nah, drama Flower of Evil akan menggambarkan tentang Baek Isung, laki-laki yang menutupi masa lalunya dan berpura-pura mencintai istrinya, Cha Ji-won. Namun sebagai seorang detektif, istrinya kemudian menaruh kecurigaan yang besar padanya. Hai everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan merangkum sebuah drama Korea misteri yang rilis tahun 2020 ini berjudul Flower of Evil. Dibintangi oleh Lee Jun Ki dan Moon Chae Won, drama ini merupakan salah satu drama terbaik di tahun ini dan mendapatkan rating yang memuaskan. Sebelum kita mulai, kami mau ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Dan juga untuk tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini, kalian bisa subscribe secara gratis channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh cerita drama Korea Flower of Evil. Drama ini dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga yang hangat dan bahagia. Keluarga kecil yang dipenuhi canda tawa itu terdiri dari Baek Isung, sang suami, Cha Ji-won, sang istri, dan Baek Una yang merupakan sang anak. Baek Isung bekerja sebagai pengrajin logam dan Cha Ji-won bekerja sebagai detektif. Karakter Baek Isung diperlihatkan sebagai pria dingin dengan tatapan mata tajam yang sayang keluarga. Namun dari awal memang kita sudah diperlihatkan karakter Baek Isung ini terlihat misterius seolah menyimpan rahasia. Suatu ketika keluarga ini berkunjung ke rumah orang tua dari Baek Isung dan di sini keanehan dimulai. Ayah dan ibu Baek Isung seolah terlihat tidak menyukai istri dan anak Baek Isung. Mereka terlihat dingin dan tidak peduli pada keluarga anaknya itu meski Cha Ji-won adalah sosok wanita yang cantik, hangat ramah, baik dan rajin menabung. Serta cucu mereka si Baek Una yang sangat pintar dan lucu. Entah apa alasan orang tua Baek Isung bersikap seperti itu. Cerita terus berlanjut kepada kasus-kasus yang ditangani oleh Cha Ji-won yang menggambarkan bahwa ia adalah detektif yang ulet, bekerja keras di kepolisian. Ia sangat gigih demi mengungkapkan kebenaran atas banyak tindak kriminal. Di kepolisian, ia menangani kasus bersama timnya yang terdiri dari 4 orang termasuk Cha Ji-won. Kemudian adalah seorang reporter bernama Kim Moo-jin. Ia pernah menulis berita tentang pembunuhan sadis di sebuah desa tempat tinggalnya waktu remaja. Pembunuhan berantai di desa tersebut adalah dilakukan oleh psikopat bernama Do Min-suk. Selain pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Do Min-suk, ada juga pembunuhan mandor desa yang dilakukan oleh putra Do Min-suk, yaitu Do Hyun-soo. Pembunuhan mandor desa ini terjadi setelah kematian Do Min-suk. Reporter Kim Moo-jin ketika remaja, tepatnya ketika SMA, berteman dengan Do Hyun-soo dan juga kakak Do Hyun-soo. Bahkan Kim Moo-jin ini pernah berpacaran dengan kakak Do Hyun-soo tersebut. Jadi, rentetan kejadian di masa lalu itu adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Do Min-suk. Tak lama setelah itu Do Min-suk meninggal. Lalu ada pembunuhan mandor desa yang dilakukan oleh Do Hyun-soo. Kemudian setelah itu Do Hyun-soo dan kakaknya menghilang. Hal inilah yang coba dituliskan kembali di masa kini oleh reporter Kim Moo-jin. Dia melakukan ini sejatinya untuk mencari tahu keberadaan dan kebenaran tentang keluarga cinta pertamanya dulu, yaitu kakak dari Do Hyun-soo. Nah, detektif dan reporter tentunya saling mengenal. Begitu jugalah dengan detektif Cha Ji-won dan reporter Kim Moo-jin. Mereka kenal karena Kim Moo-jin selalu meliput kejadian kriminal yang ditangani oleh detektif Cha Ji-won. Ketika mengobrol, Cha Ji-won sempat menjelaskan bahwa dia punya suami yang seorang pengrajin logam bernama Baek Isung. Ia pun memberi alamat rumahnya tempat suaminya tersebut bekerja. Ya, Baek Isung merupakan seorang pengrajin logam rumahan. Hal ini membuatnya teringat pada kejadian di masa lalunya, di mana pembunuh berantai di desanya dulu adalah seorang pengrajin logam juga. Kemudian reporter Kim Moo-jin mendatangi rumah Baek Isung. Betapa terkejutnya dia, ternyata yang ditemuinya adalah teman masa SMA-nya yaitu Do Hyun-soo. Ternyata Baek Isung adalah Do Hyun-soo. Wow.
Semasa SMA, Do Hyun Soo dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan tertutup. Ditambah dengan dia adalah putra dari seorang pembunuh berantai, membuat banyak yang takut padanya, termasuk Kim Moo Jin. Sempat mengobrol sebentar, Kim Moo Jin berusaha untuk pamit agar dapat kabur dari rumah itu. Sebab tentunya ia takut, ditambah lagi tatapan dingin Do Hyun Soo yang tidak berubah. Tak lama setelah itu, Do Hyun Soo menyerang Kim Moo Jin dan Kim Moo Jin kalah. Lalu Do Hyun Soo menyekap Kim Moo Jin di ruang bawah tanah rumahnya. Ketika disekap ini, Kim Moo Jin sempat bertanya, apakah kau yang telah membunuh mandor desa dan mengapa melakukannya? Do Hyun Soo menjawab, ya, aku yang membunuhnya. Masalah buat lo, kata Do Hyun Soo. Pengakuan itu tentu membuat Kim Moo Jin ketakutan. Ia pun lalu teriak-teriak seperti bayi di ruangan bawah tanah tersebut. Tapi tentu tidak ada yang mendengarkan. Scene berganti, Cha Ji-won pulang ke rumah sehabis kerja. Ia pun kembali bermanja di pelukan hangat suaminya serta anak mereka, tanpa sadar bahwa di bawah rumahnya telah disekap Kim Moo Jin yang malang. Dan tanpa ia tahu bahwa suaminya Baek Isung punya masa lalu yang mengerikan. Mungkin sampai di sini kalian sudah punya banyak pertanyaan dalam benak kalian. Sabar dulu, ikuti saja cerita abang ini. Nanti semua akan terjawab. Cerita berlanjut, terdapatlah tindak kriminal pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan berantai desa Yeonju 18 tahun yang lalu, desa tempat tinggal Do Hyun Soo CS. Pembunuhan yang terjadi di saat ini tersebut terlihat mirip dengan pembunuhan yang terjadi 18 tahun silam. Kasus ini diselidiki oleh detektif Cha Ji-won dan timnya. Hal ini juga yang membuat kasus lama dibuka kembali untuk diselidiki. Namun berkas kasus lama tersebut sangat sedikit, bahkan foto-foto dari tersangka tidak ada. Padahal kan Do Min Suk sudah lama tewas, tapi mengapa ada pembunuhan yang terlihat persis seperti yang dilakukannya saat ini? Apakah dilakukan oleh Do Hyun Soo? Sayangnya bukan Do Hyun Soo pelakunya. Do Hyun Soo tampaknya juga terkejut dengan adanya pembunuhan yang terjadi tersebut. Pembunuhan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Singkat cerita, Do Hyun Soo pun melepaskan Kim Moo Jin dengan syarat ia harus membantunya untuk mengungkapkan siapa pembunuh baru tersebut. Kim Moo Jin pun dengan berat hati menyetujuinya. Alasan Kim Moo Jin menyetujuinya adalah karena Do Hyun Soo punya rekaman video masa lalu Kim Moo Jin yang merekam rumah Do Min Suk. Tentu Kim Moo Jin tidak ingin terkena masalah karena itu. Sampai di sini semua masih berjalan normal untuk keluarga Baek Isung atau Do Hyun Soo. Sang istri masih belum tahu apa-apa dan ia masih fokus dengan pekerjaannya sebagai detektif. Drama ini juga menampilkan kilas balik tentang pertemuan Do Hyun Soo dan Cha Ji-won. Dari kilas balik ini penonton akan diperlihatkan bahwa Do Hyun Soo adalah pria yang sangat dingin. Bahkan pada kisah-kisah masa lalu dua sejoli itu, Cha Ji-won lah yang mendekati dan menyatakan perasaannya pada Do Hyun Soo. Perbedaan Do Hyun Soo yang dulu dengan yang sekarang adalah dia sangat pendiam dan rambutnya berwarna kuning. Sampai di sini penonton akan dibuat bertanya-tanya, mengapa Do Hyun Soo bisa menjadi Baek Isung? Mengapa ia bisa memiliki keluarga baru? Dan mengapa ia bisa menikahi seorang detektif? Untuk memperpendek ceramah kali ini, oke, begini kisahnya. Ternyata sejak menghilang dari desa, Do Hyun Soo sempat melalang buana ke sana kemari. Dengan sifatnya yang antisosial, ia diterima menjadi juru masak dengan gaji minim. Dan ketika itu pada suatu malam, ia ditabrak oleh seorang pemuda bernama Baek Isung. Nah, ketika Do Hyun Soo siuman setelah ditabrak, ia sudah berada di dalam rumah mewah. Di sanalah ia bertemu dengan orang tua tersebut. Mereka lalu menawari agar Do Hyun Soo memakai identitas anaknya Baek Isung yang sedang koma. Loh, mengapa Baek Isung koma? Apakah karena tabrakan itu? Tidak, Baek Isung koma karena alasan yang akan kami jelaskan nanti. Jadi, orang tua tersebut yang bergelimang harta tidak ingin dunia tahu bahwa anak mereka Baek Isung sedang koma. Maklum, orang kaya. Jadi mereka menyuruh Do Hyun Soo memakai identitas anaknya. Kedua orang tua ini juga mengetahui tentang masa lalu Do Hyun Soo itu.
Dari situlah Do Hyun Soo kemudian menjelma menjadi Baek Isung dan berkenalan dengan seorang gadis yang bercita-cita menjadi detektif yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Cha Ji Won. Nah, kita lanjutkan cerita di masa kini lagi. Usut punya usut, ternyata pelaku pembunuhan baru tersebut adalah seorang pria yang istrinya menjadi korban keganasan Do Min Suk. Dan istri pria tersebut belum jelas apakah mati atau masih hidup sebab jasadnya tidak ditemukan. Jadi dia sengaja melakukan pembunuhan itu untuk mencari anak Do Min Suk, yaitu Do Hyun Soo. Ia begitu terobsesi dan yakin bahwa jika ia menemukan Do Hyun Soo, ia akan dapat menemukan istrinya yang hilang. Cerita terus berlanjut, hubungan Kim Woo Jin dan Do Hyun Soo membaik dan mereka saling membantu. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, mereka dari awal sebenarnya adalah sahabat SMA. Dan bahkan Kim Woo Jin sempat berpacaran dengan kakak Do Hyun Soo. Suatu ketika, kepolisian mendapat telepon dari nenek-nenek yang mengatakan bahwa ia mempunyai foto Do Hyun Soo. Dan Kim Woo Jin mengetahui itu. Ia pun membocorkan informasi tersebut kepada Do Hyun Soo. Mereka berdua pun tancap gas menuju rumah nenek tersebut agar lebih dulu dari polisi. Sampai di sana, Kim Woo Jin diserang oleh sang pembunuh baru tersebut dan Do Hyun Soo mengejar si pelaku. Namun ketika mengejar si pelaku, dari belakang detektif Cha Ji Won melihatnya dan langsung mengejarnya. Berharap ngejar pelaku, malah dikejar istri. Si pelaku sempat mengatakan, jika ingin menemui aku boy, temui aku di penginapan melati dekat rumah Kak Ros. Do Hyun Soo yang tidak ingin identitasnya terbongkar langsung melarikan diri. Ia pun sempat terlibat perkelahian dalam kegelapan dengan Cha Ji Won dan akhirnya Do Hyun Soo dapat melilitkan kain menutupi Cha Ji Won dan mengikatnya. Di sini ada adegan uwu dan bikin baper, di mana Do Hyun Soo berusaha melindungi Cha Ji Won dari benda yang akan jatuh mengenainya. Namun adegan ini juga membuat penonton bertanya-tanya, Do Hyun Soo sang pembunuh mandor desa ini baik apa tidak ya? Cerita berlanjut. Do Hyun Soo menunggu sang pelaku di penginapan. Tak lama sang pelaku muncul dan mereka terlibat perkelahian. Do Hyun Soo kalah dan pingsan, serta handphone Do Hyun Soo terjatuh di tanah. Begitu ia sadar, ia sudah berada di dalam kolam renang kosong untuk diinterogasi. Sampai di sini perlu digarisbawahi bahwa Do Hyun Soo belum mengetahui motif dari sang pelaku. Jadi ketika sang pelaku bertanya di mana Maimunah istriku, Do Hyun Soo tidak bisa menjawab sebab ia tidak kenal dengan Maimunah, yaitu salah satu korban ayahnya di masa lalu. Do Hyun Soo yang memasang wajah tanpa takut seperti biasanya, tatapan dingin namun tanpa jawaban membuat sang pelaku ini depresi. Dan akhirnya ia mengikat Do Hyun Soo di dalam kolam lalu mengisi kolam tersebut dengan air. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tentu ketika air sudah terisi penuh, Do Hyun Soo yang terikat akan kehabisan nafas di dalam air tersebut. Kita kembali ke penginapan. Detektif Cha Ji Won sudah sampai di sana sebab ada informasi bahwa mobil pelaku yang kebetulan supir taksi itu terlihat di sana. Ada seorang polisi yang memberikan jam tangan kepada Cha Ji Won. Polisi tersebut mengatakan bahwa itu ditemukan di tempat perkelahian detektif Cha Ji Won dengan Do Hyun Soo tadi. Betapa terkejutnya Cha Ji Won melihat jam tangan itu adalah milik suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya. Lalu ia berusaha menelpon suaminya tersebut. Tak jauh dari situ terdengar suara dering handphone yang tergeletak di tanah. Detektif Cha Ji Won mendekatinya dan mengambilnya. Ia semakin terkejut lagi mengetahui itu adalah handphone milik suaminya. Cha Ji Won kemudian memberitahu timnya tentang hal itu dengan penuh khawatir. Meski Cha Ji Won masih belum paham apapun, ia hanya tahu bahwa suaminya jadi korban dari pelaku tersebut. Seorang istri yang mengetahui suaminya tiba-tiba dibawa dalam kasus yang diselidikinya tentu sangat syok. Tim Cha Ji Won dan kepolisian pun berusaha mencari di mana keberadaan sang pelaku tersebut. Singkat cerita, mereka pun menemukan tempat itu. Perkelahian terjadi antara tim Cha Ji Won dan pelaku, dan detektif Cha Ji Won berhasil menyelamatkan suaminya dengan sangat dramatis.
Setelah kejadian itu, Baek Isung alias Do Hyun Soo koma. Namun detektif Cha Ji-won atas banyaknya kejanggalan-kejanggalan kemudian menaruh kecurigaan yang dalam pada suaminya. Siapakah sebenarnya suamiku yang tampan aduhai ini? Akhirnya detektif Cha Ji-won mengetahui identitas suaminya itu. Dalam komanya, sang suami bergumam, "Kakak, hiduplah dengan baik dan normal. Aku tidak akan menjadi Do Hyun Soo lagi." Cha Ji-won tentu sangat terkejut mengetahui sang suami merupakan Do Hyun Soo, pembunuh mandor desa dan anak dari pembunuh berantai desa Yeonju, tersangka kasus kriminal yang sedang ditanganinya. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya setelah Do Hyun Soo sadar dari komanya?